Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Sore hari ini kita akan ngobrol bagaimana perjalanan saya sebagai seorang dula. Apa saja sih yang saya sudah saksikan. Dan Masya Allah yang saya saksikan sebagai seorang dula dalam 4 tahun ini itu luar biasa. Menjadi saksi dari sebuah perjalanan seorang manusia untuk tiba di muka bumi. Bagaimana bayi itu disambut dengan sukacita oleh kedua ayah ibunya. Dan bagaimana seorang manusia berproses dari di dalam kandungan dan menjadi saksi bagaimana ayah ibunya juga bertumbuh dan berproses. Maka pada saat sang bayi lahir, ada juga seorang ibu yang terlahir, seorang ayah yang terlahir, seorang nenek dan kakek yang terlahir, dan juga sebuah komunitas baru terlahir. Dan dengan hadirnya jiwa yang baru ini penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Selama saya menjadi seorang dula, penting untuk ibu hamil dan Pak Mil juga ketahui bahwa walaupun Bumil dikelilingi oleh provider kesehatan yang mumpuni, dikelilingi oleh support system yang baik dan optimal, namun pada akhirnya adalah semua dari dirimu. Bumil perlu memberdayakan dirinya, mengedukasi dirinya, karena pada akhirnya kuncinya ada pada dirimu. Dikasih waktu Bu 40 minggu untuk mulai belajar. Bisa dari mana saja sekarang, sumber informasi ada di mana-mana. Dan bisa dalam sejentik jari itu sudah dapat informasinya. Dan ibu menjadi benteng terakhir dari bayi dan tubuhmu. Dan satu lagi, tubuhmu dan bayimu sepenuhnya adalah hak dari dirimu. Apabila seorang ibu hamil mulai merasakan kekhawatiran, kegelisahan, apabila rasanya ingin menyerah, segeralah cari atau reach out kepada tenaga profesional. Dalam hal ini bisa reach out kepada seorang dula untuk mendapatkan penguatan dan mengembalikan kepercayaan dirinya untuk mengarungi perjalanan kehamilan sampai proses persalinan. Jadi walaupun ibu hamil belajar banyak hal, sudah memberdayakan diri banyak hal, tetap Bu, pada harinya nge-flow aja atau ikuti saja, karena setiap proses kelahiran itu unik, setiap proses kehamilan itu unik dan macam-macam sesuai dengan misi jiwa dari si bayi yang dikandung. Dan boleh saja mendengarkan banyak petuah-petuah mungkin dari tetua atau dari orang-orang yang terdahulu yang sudah pernah melalui proses kehamilan dan persalinan. Tapi jangan terpaku pada hal-hal tersebut, karena ibu hamil perlu untuk do your own research atau pelajari deh, cari sumber informasi sendiri. Setelah itu baru kamu putuskan yang mana yang terbaik dan yang paling pas untuk dirimu, bayimu, dan keluarga kecilmu. Ibu hamil banyak yang bilang, jangan sedih, harus bahagia terus. Tapi bila saat itu ibu hamil memang merasakan kesedihan, marah, atau juga mungkin kegelisahan, anxiety, gak apa-apa Bu, dirasakan saja. Yang perlu ibu lakukan adalah komunikasikan ke bayimu. Nak, mama, bunda, ibu saat ini lagi merasakan emosi sedih loh, marah loh, tidak apa-apa. Justru bayimu akan belajar bahwa emosi itu ada beragam, berbagai macam emosi ada dan valid, dan itu tidak apa-apa. Izinin ya emosi atau perasaan ini lewat, kamu nonton aja, karena emosi ini bukan milik kamu, tapi milik mama, milik bunda, milik ibu. Untuk teman-teman dula sister di luar sana, selalu lihat dan cek, penuhi kebutuhan emosionalmu sebelum dirimu mendampingi para ibu bersalin. Karena ruangan tempat dirimu mendampingi para ibu bersalin itu adalah ruangan yang sakral, bisa dibilang sakral, tapi itu sangat penting untuk seorang dula bisa memegang holding the space. Memegang space itu menjadi wadah yang aman
apabila seorang dula belum membereskan emotional issue atau ada residu emosi dalam dirinya dia, itu bisa saja terbawa dalam ruangan bersalin. Dan nanti kasihan kan ibu hamilnya dan bayinya. Sebagai dula, kita perlu menjaga privasi dari Pak Mil dan Bu Milnya. Kita kasih space, walaupun kita holding the space juga, tapi kita kasih space kepada Bu Mil dan Pak Mil, ada waktu privasi untuk mereka. Dan itu pintar-pintarnya dula nih nanti untuk melihat nih, oke, saatnya mundur dulu deh. Mereka butuh waktu berdua, keluar dulu deh dari ruangan. Dan semua keputusan itu adalah hak dari ibu hamil dan Pak Milnya. Dula sekedar memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan biarkan mereka memilih based on evidence base. Dan untuk Bu Mil dan Pak Mil, sebelum kalian memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang dula, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditanyakan langsung pada dulanya. Nanti kita sambung di segmen berikutnya ya. Bu Mil dan Pak Mil jangan mengabaikan tanda-tanda red flag atau saatnya urgent segera ke fasilitas kesehatan. 1. Apabila terjadi pembengkakan pada kaki dan disertai dengan rasa pusing, mual, itu mungkin bisa jadi tanda-tanda preeklamsia dan perlu segera dirujuk atau dicek kepada fasilitas kesehatan terdekat. Bila sebelum waktunya trimester 3 itu terjadi pengeluaran cairan dari vagina, bisa jadi itu hanya lendir atau darah, dan disertai dengan kontraksi lebih dari 5 kali dalam 1 jam, itu segera dicek ada apa yang terjadi dengan kandungannya. Bila Bu Mil merasakan nafas menjadi lebih pendek dan sedikit berkunang-kunang, mungkin bisa segera istirahat dan bisa dicek ke dokter atau obstetrik. Apabila gerakan janin berkurang, nah itu boleh dicek juga, segera diperiksakan. Dan apabila dicek secara emosional, ada kecenderungan ibu hamil mulai ingin menyakiti diri sendiri. Itu juga tanda-tanda refleks yang perlu segera dicari bantuannya. Jangan diabaikan dan jangan juga dibilang paling lebay aja tuh, hormon aja, baper. Tidak, itu juga tanda-tanda red flag. Ibu hamil biasanya fokus kepada persiapan untuk persalinan, tapi kadang suka lupa setelah bayinya lahir terus bagaimana, dan baru panik pada saat bayi sudah sampai tiba di rumah. Nah, belajarlah 101 parenting atau mengasuh newborn sebelum bayinya lahir pada saat masih hamil. Dan itulah mungkin sedikit sharing dari apa pengalaman saya sebagai dula selama 4 tahun ini. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan di DM di Dula Alia atau silahkan juga DM ke revolutionarybirth.id. Dan jangan lupa di share, subscribe, komen di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.